Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ryan Altigani dengan PM Dodo 1307. Mata kuliah kompetisi bisnis dari kelas D. Di sini saya akan menjelaskan terkait sinopsis dari jurnal kemitraan dalam perspektif persaingan usaha dalam penyelesaian sengketa, yang dimana di sini ada identitas artikel dengan judul kemitraan dalam perspektif persaingan usaha dalam penyelesaian sengketa dengan penulis Anita Afriana, Agus Mulyana Karsona, dan Shirley Ayuna Putri. Jurnal ini dipublikasikan dengan pada tahun 2020 bulan Desember dengan doi tertera. Kemudian saya akan lanjut menjelaskan terkait isu hukum utama. Pada jurnal ini ada isu hukum utama yang dimana diangkat dalam artikel ini berkaitan terkait dengan bagaimana pelaksanaan perjanjian kemitraan antara pelaku usaha, khususnya UMKM dengan usaha besar dalam perspektif hukum persaingan usaha, yang dimana dalam uh, isu hukum utama ini adanya ketimpangan posisi kemitraan UMKM dengan usaha besar yang berpotensi untuk menimbulkan ketidakseimbangan posisi yang melanggar dalam prinsip persaingan sehat yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, eh, yang dimana ini menjadi permasalahan yang sangat penting, karena meskipun kemitraan ini diatur, eh, dapat menjadikan timpang tindihan antara UMKM yang kecil dan para pelaku usaha yang besar, yang dimana saya juga mendapatkan kekosongan regulasi pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2028 yang mengatur kemitraan, namun mekanisme penyelesaian sengketa tidak diatur secara rinci. Kemudian di sini juga ada prinsip persaingan sehat, yang dimana praktik kemitraan berpotensi melanggar dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait larangan praktik monopoli dan persaingan yang tidak sehat. Kemudian di sini juga ada tujuan dan metode penelitian. Tujuan dalam penelitian dalam artikel ini untuk menganalisis secara normatif pelaksanaan perjanjian kemitraan dalam perspektif persaingan usaha, serta untuk menentukan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif dan efisiensi dalam hubungan kemitraan. Penelitian ini juga memberikan pemahaman mengenai peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU dalam mengawasi pelaksanaan kemitraan, serta batas kewenangan dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi di luar konteks persaingan usaha. Jadi di sini yang ke satu adalah analisis normatif dalam mengkaji pelaksanaan perjanjian kemitraan dalam perspektif hukum persaingan usaha. Yang kemudian yang kedua ada mekanisme sengketa untuk menentukan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif dan efisiensi dalam hubungan kemitraan. Yang ketiga ada peran KPPU untuk memahami kewenangan dan batas KPPU dalam mengawasi pelaksanaan kemitraan, yang dimana dalam analisis dan metode penelitian ini juga dengan metode yuridis normatif, analisis bahan baku hukum primer KUH Perdata, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2028, dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 atau PP Nomor 17 Tahun 2013. Kemudian di sini ada temuan utama. Temuan utama dalam artikel ini untuk menunjukkan bahwa pelaksanaan kemitraan pada dasarnya diawasi oleh KPPU. Apabila terdapat indikasi pelanggaran eh, terhadap prinsip persaingan usaha yang tidak sehat, hal ini dapat sejalan dengan ketentuan pasal 35 Undang-Undang Nomor 5
tahun 1999 yang memberikan kewenangan kepada KPPU untuk menilai perjanjian dan kegiatan usaha yang berpotensi untuk menimbulkan praktek monopoli atau persaingan yang tidak sehat. Yang di sini juga ada kewenangan KPPU untuk mengawasi kemitraan yang berdasarkan pada pasal 35 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan ditambah juga pada pasal 31 PP Nomor 17 Tahun 2013 apabila terdapat indikasi pelanggaran persaingan usaha. Kemudian di sini juga ada perjanjian baku yang bermasalah. Perjanjian baku atau mistransportasi online atau disusun sepihak oleh perusahaan besar yang bertentangan dengan pasal 1338 pada ayat 3 dan pasal 1339 pada KUH Perdata tentang etikat baik dan keadilan. Dalam temuan utama ini juga terdapat mekanisme sengketa keperdataan atau prestasi diselesaikan melalui peradilan umum atau ADR, gugatan sederhana pada Perma nomor 4 tahun 2019 yang menjadi solusi cepat dan yang berbiaya ringan. Kemudian eh, kita juga di sini ada analisis dari saya. eh, Dalam analisis yang saya berikan dapat dikemukakan bahwa artikel ini juga memiliki kekuatan dan dalam mengintegrasikan dua rejim hukum yaitu hukum persaingan usaha dan hukum perjanjian yang dimana dalam konteks ini juga kemitraan. Di sini saya berhasil menunjukkan adanya disharmoni antara norma hukum yang ideal dengan praktik yang di lapangan khususnya terkait ketimpangan posisi tawar dan perjanjian kemitraan. Namun di sini juga saya mendapatkan keterbatasan karena belum mengkaji secara empiris dampak konkret dan ketidakseimbangan tersebut terhadap pelaku UMKM. Kemudian dalam relevansi dengan RPS. Dalam artikel ini terdapat materi dan penjelasan RPS yang sangat kuat, khususnya dalam mata kuliah hukum persaingan. Dalam mata kuliah kompetisi bisnis ini juga eh, memberikan dalam artikel ini juga memberikan ilustrasi konkret dalam mengenai penerapan hukum perjanjian dalam praktek bisnis modern termasuk pada elektronik atau e-contract serta perjanjian baku. Selain itu juga artikel ini juga eh, menjadi relevan dalam pembahasan mengenai kelembagaan hukum persaingan usaha khususnya peran dalam kewenangan KPPU sebagaimana diatur dalam pasal 30 dan pasal 35 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Hmm, mungkin segitu dulu penjelasan dari saya. Mohon maaf kalau dalam penjelasan ini tidak sempurna atau dalam penyampaiannya juga tidak baik. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.